Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chandra di channel Sedapin Tekno. Jadi guys, karena banyak banget yang minta nih ya untuk ngebahas MIUI 12.0.4 di Redmi Note 9. Ya, karena Redmi Note 9 ini baru update ke MIUI 12.0.4 ya. Emang untuk versi itu udah lama banget keluar dan baru aja kemarin saya update. Dan juga banyak banget nih ya yang minta buat dibikinin videonya. Dan di video kali ini kita bakal coba ngebahas apa aja sih perubahan yang ada di MIUI 12.0.4 di device Redmi Note 9 ini. Jadi daripada kelamaan, langsung aja yuk kita mulai videonya. Let's go! Jadi untuk updateannya ini nggak terlalu besar, cuman 280 MB aja. Dan untuk yang diupdate itu cuman security patch-nya aja. Ya jadi kemungkinan nggak ada perubahan-perubahan yang cukup drastis ya untuk updatean MIUI 12.0.4 di Redmi Note 9. Jadi apa aja sih perbedaan yang ada di MIUI 12.0.4 ini untuk device Redmi Note 9? Yang pertama adalah blur bar yang menghilang. Ya, kalau menurut saya kok di updatean MIUI 12.0.4 ini untuk device Redmi Note 9 kayak ada yang dikurangin gitu. Ya, soalnya untuk blurnya di sini hilang ya guys ya kalau untuk notifikasi. Ya menurut saya ini cukup mengecewakan juga sih untuk updatean MIUI 12.0.4. Harusnya UI-nya di versi sebelumnya itu keren, kok malah untuk kesini agak gimana gitu ya, kayak ada yang dikurangin gitu. Ya walaupun emang ini cuman masalah blur aja sih, cuman kan menambah nilai juga sih ya kalau menurut saya. Bahkan kalau misalkan sekarang di updatean MIUI 12.0.4 jadi malahan abu-abu polos gini, yang menurut saya itu kurang estetik lah menurut saya. Apakah karena nge-lag atau gimana gitu? Karena emang kita tahu sendiri kalau misalkan kita buka bar itu emang agak patah-patah gitu. Ya saya ngerasain juga sih ya, mungkin karena itu jadi blurnya dihilangin. Mungkin karena efek blurnya itu berat kali ya. Yang kedua, masalah perekaman yang delay. Ya kalau menurut saya untuk perekaman yang delay ini saya nggak ngerasain ya guys ya. Tapi untuk sejauh ini si Redmi Note 9 setelah update ke MIUI 12.0.4 ya saya nggak ngerasain yang delay pas lagi ngerekam. Ya untuk suara dan videonya menurut saya sinkron, ya nggak delay gitu. Tapi emang dari awal pas waktu beli si Redmi Note 9 saya nggak pernah ngerasain delay ataupun nggak sinkron gitu. Nah ini dia untuk contoh video yang saya ambil setelah update ke MIUI 12.0.4. Jadi ini adalah hasil perekaman si Redmi Note 9 setelah update ke MIUI 12.04. Ya jadi kalau misalnya teman-teman lihat nih ya delay atau enggaknya, ya mungkin teman-teman yang nilai sendiri aja ya. Soalnya banyak yang bilang katanya delay bang untuk Redmi Note 9 di updatean MIUI 12.03 ya. Nih teman-teman bisa lihat sendiri apakah delay atau enggak. Ya mungkin teman-teman yang bisa nilai aja ya. Tuh, oke. Yang ketiga, masalah skor Antutu. Ya untuk skor Antutunya di sini agak ada penurunan ya guys ya, walaupun penurunannya emang nggak cukup drastis, tapi menurut saya ini ya bisa dibilang penurunan buat updatean MIUI 12.0.4. Ya untuk skornya di sini kita pas waktu update ke MIUI 12.0.4 yaitu di kisaran 199 ribuan. Nah di MIUI sebelumnya kita mendapatkan skor di kisaran 200 ribuan lebih. Ya menurut saya ini agak ada penurunan, tapi penurunannya ini nggak cukup drastis ya. Di sini saya nyobain nggak cuman sekali. Di sini kita coba selama 3 kali. Nah, di pengujian pertama skor Antutunya itu di kisaran 197 ribuan. Di pengujian kedua di sini kita mendapatkan skor di kisaran 198 ribuan. Dan di pengujian terakhir di sini kita mendapatkan skor di kisaran 199 ribuan. Ya, kalau menurut saya untuk skor Antutu ini jangan jadiin patokan ya teman-teman. Dari awal saya udah ngomong kayak gitu. Kalau misalnya skor itu ya udahlah biarin aja skor. Karena masalah skor itu bisa dibilang itu cuman skor, jadi nggak usah dijadiin patokan bahwa smartphone itu jelek ataupun bagus. Ya kalau misalkan teman-teman udah enak buat pakai smartphone itu ya nggak usah patokin smartphone kalian dengan skor. Terus yang keempat, masalah Mobile Legends dapat settingan ultra. Ya, emang bener saya kaget sih ya untuk settingannya di sini tembus ke settingan ultra. Ya, akhirnya Redmi Note 9 bisa dapetin settingan ultra juga guys. Ya, kalau menurut saya ini kabar baik juga untuk player Mobile Legends. Karena di settingan ultra di sini untuk teksturnya menurut saya oke banget si Mobile Legends ini.
Untuk settingan hex sih sebenarnya udah mantep sih, tapi di sini untuk settingan ultra tambah mantul lagi si Redmi Note 9 ini. Tapi untuk FPS-nya kita mendapatkan di kisaran 45 sampai 50 fps ya guys ya. Kita nggak stabil di kisaran 60 fps. Kalau saran saya, kalau misalkan teman-teman pengen dapat FPS yang baik, bisa settingan high aja. Nggak usah so-soan pengen di settingan ultra. Nanti kalau misalnya HP-nya meledak, teman-teman nggak bisa pakai Redmi Note 9 lagi. Tapi ya buat main game Mobile Legends untuk settingan ultra saya nggak ngerasain yang panas berlebih sih. Untuk suhunya di sini Redmi Note 9 masih bisa ngecover guys. Dan yang kelima masalah baterai dan suhu. Ya buat main game FF, kalau menurut saya di Redmi Note 9 ini setelah update ke MIUI 12.0.4 buat main game seberat FF ya bisa dibilang lancar jaya. Terus juga untuk suhunya juga nggak panas-panas banget. Ya di sini masih bisa dibilang masih bisa ngecover si Redmi Note 9 buat main game FF. Kalau misalkan di versi sebelumnya emang saya ngerasain panas banget buat main game FF. Tapi di versi 12.0.4 ini si Redmi Note 9 menurut saya ada peningkatan. Terus buat main game PUBG Mobile pun juga udah bisa dibilang ya lancar dan juga suhunya nggak panas. Saya nggak ngerasain suhu yang berlebihan untuk Redmi Note 9 buat main game PUBG. Ya buat main game seenteng PUBG menurut saya ya udah oke banget sih Redmi Note 9 ini. Untuk settingannya masih di settingan smooth ultra ya buat main game PUBG. Oh ya tadi buat main game FF saya settingan rata kanan guys, BTW saya lupa nyebutin. Oke guys, itu dia perbedaan yang ada di MIUI 12.0.4. Ya kalau menurut saya buat Redmi Note 9 ini pas update ke MIUI 12.0.4 untuk performanya ada peningkatan dan terutama untuk suhunya. Untuk suhunya juga di sini nggak terlalu panas, apalagi untuk baterainya. Untuk baterainya menurut saya di sini tambah irit ya guys ya. Cuman saya agak sedikit kecewa untuk masalah yang blur tadi. Ya kenapa fitur itu dihilangin? Padahal itu keren sih kalau menurut saya. Kenapa harus dihilangin gitu? Aneh sih Xiaomi emang. Oke guys, mungkin cukup sekian video kali ini. Menurut teman-teman gimana? Apakah teman-teman punya pendapat ataupun punya pertanyaan? Jika teman-teman punya pendapat ataupun punya pertanyaan, bisa aja langsung tulis di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan dari video ini. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa follow Instagram kita di @sadapintekno jika teman-teman pengen nanya ataupun pengen DM kita. Chandra pamit and see you next time in the video. Goodbye, dadah. Have a nice day.